Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji Sulam bawa gerobak, mau ambil kentang sama nanas. Nih yang hadir alhamdulillah kelihatan banyak, tapi ngejawab salam kurang kompak. Haji Sulam bawa gerobak mau ambil kentang sama nanas, jawab salamnya kurang kompak. Saya tahu ibu-ibu lagi mikirin utang belum lunas. Kita doain yang jawab salamnya kompak, utangnya biar sudah lunas ya Robbal. Kali lagi biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tabarrukan bidzikrihi, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum ila akhiri ayat. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqiqatil muradi. Para guru, para ulama, para kiai, para habaib yang kagak saya sebutin atu per atu, kagak ngurangin hormat cinta kita kepada beliau. Mudah-mudahan beliau Allah sehatkan, amin. Allah tambahin rizkinya, amin. Allah tambahin hikmah ilmunya, amin. Allah sehatkan jasmani rohaninya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Mobil khusus Ketua DKM Masjid An-Nur sekaligus panitia penyelenggara, aparatur pemerintahan, semuanya yang hadir, Bapak Ibu, pimpinan-pimpinan majelis taklim, musolah dan masjid yang dirahmati Allah. Bu, ini malam bukti cinta kita sama Nabi. Faktor yang paling utama kita mau sholat, kita mau ibadah, adanya rasa cinta. Betul apa betul? Ketika seorang pemuda, pemudi cinta kepada pemuda, maka kemanapun dia bakal diudak-udak. Benar-benar. Jadi yang kudu kita cari adalah satu cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagian kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini Bapak Ibu saya tanya, kalau ditanya pengen masuk surga apa masuk neraka? Cakep. Kita yang ibadahnya kurang, yang banyak dosa, pengennya masuk surga. Tapi kemarin ada bocah santri ditanya pengen masuk neraka. Bego tuh bocah. Lagi ngurutin ustad, ditanya sama ustad, lu ntar pengen masuk surga apa neraka? Dia jawab, neraka kiai. Lakinya bangun. Orang-orang kalau ditanya pengen masuk surga, orang-orang pasti jawab masuk surga. Ngapa lu ditanya pengen masuk neraka? Itu bocah jawab, kalau kiai masuk surga, saya masuk surga, saya ketemu kiai, saya takut disuruh ngurut lagi ogah. Ini sekarang ngajarin anak muda, kiai kudu bener-bener. Nah, anak muda tuh cerdas. Makanya hikmah maulid ini sesuai tema jadikan keteladanan Nabi Muhammad.
untuk memotivasi dalam menciptakan generasi Islam yang unggul dalam segala aspek. Ini generasi-generasi penerus kita. Entar ke depan kita kagak tahu dia yang bakal jadiin gantiin imam, ustadz, pemerintah, semuanya anak-anak kita sekarang. Benar-benar. Sebab kata Nabi, subhanul yaum rijalul qad, the young today is the leader tomorrow. Jangan dikira gua kagak bisa bahasa Inggris. Padahal itu ngapalinnya 2 minggu po. Tapi jangan takut, bahasa Inggris mah gampang. Yang penting mah bahasa Arab. Benar-benar. Kata siapa tuh? Kata Bang Haji Oma. Bahasa Inggris sangat digalakkan, gitu kan? Bahasa Arab katanya yang benar aja. Al-Quran bahasa Arab. Di Mekah, kalau ke Mekah pakai bahasa Arab, Bu. Tapi ada teman saya ke Mekah kagak becus bahasa Arab. Dia sombong ngocol, begitu gak ketemu sama temennya dia ngilang. Kagak tahu jalan pulang. Dia tahu inget jalan pulangnya lurus nih kemarin nih kemari. Akhirnya dia pernah belajar Fatihah sama artinya. Ada satu kalimat, ihdinas siratal, tunjukin saya ke jalan yang gua nanya pakai itu be. Ada orang Arab lagi diri, dia tanya, Syekh, ihdinas siratal mustaqim. Kata orang Arab bengong. Ini orang Indonesia ngetes Fatihah gua. Syekh, ihdinas siratal mustaqim. Orang Arab tulak pinggang. Kata orang Arab Indonesia, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dua-duanya amin. Ini hikmah maulid, cinta sama Nabi, Pak Bu. Kita berkorban waktu, pikiran, tenaga karena cinta. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Enak apa kagak? Cakep apa cakep? Belah sono mah ada orang yang kagak seneng sama suara pakai ngaji, Al-Quran pakai lagu, ada. Dia bilang maulid bid'ah, haram. Benar-benar. Solawat haram, orang cinta sama Nabi. Nabi aja nangis ketika Nabi ingat umat. Solawat dia bilang bid'ah, mulu dan bid'ah. Saya bilang yang bid'ah itu kalau ada orang ngaji di kubur, kalau ada orang ajan di kubur, itu bid'ah, nggak boleh. Ibu-ibu pada bengong. Ini Ustaz aliran sesat nih. Bang saya bisa salah ngomong. Kalau ada orang yang ngaji di kubur, bid'ah. Ngapa? Lah mati itu orang. Orang lagi ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Kubur, 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 kubur. Main bid'ah-bid'ahin mulu. Ini namanya cinta, kata Nabi. Kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutin ajaran Nabi, tanda cinta kepada Allah Subhanahu. Tahun ke depan bukan makin baik lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang udah tua, udah kenal Rasulullah sebagai tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Tapi anak-anak kita bagaimana, Pak? Tauladan anak-anak kita bukan Rasulullah langsung, tapi tauladan anak-anak kita dikenalkan oleh ayah bundanya. Maka kata Nabi, adibu auladakum, tanamkan kepada anak-anak generasi penerus adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai, Pak, kita kagak punya generasi-generasi penerus. Kagak ada gantinya imam, kagak ada gantinya yang ajan. Kita lihat sendiri yang ajan coba karang di masjid-masjid Blasonon. Kira-kira pemuda apa aki-aki? Ki-aki apa pemuda? Giginya udah metik, napasnya udah ngempos. Dia tarik suara, yang keluar bukan suara, ludah merucus.
Kesian orang tua kita. Belajar anak muda. Insya azan ada lagunya. Ya Bu ya. Al-Quran yang tadi dibaca ada lagunya, jangan salah. Haram katanya lu baca Al-Quran imam pakai lagu. Saya bilang coba lu jadi imam kagak pakai lagu, emang enak. Dia maju ke depan, Allahu Akbar. Kata yang belakang, imam galak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Kata Pak RT, nih imam ngajak berantem sama gua. Iya kana budu iya kana nasta'in. Idina siratal mustaqim. Makmum ngancem, awas lu dolin. Bener imam dolin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum teriak, ya amin. Ibu-ibu udah cakep memuji Nabi, salah satu cinta sama Nabi kagak pakai lagu, orang enak. Coba kalau pakai lagu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, sholawatullah alaika. Kali lagi. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, sholawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, sholawatullah alaih. Enak. Justru kita cinta sama Nabi, sholawatnya pakai lagu yang indah. Ustadz boleh nggak kalau sholawat pakai lagunya lagu Sunda? Boleh, asal jangan bacaan Al-Quran pakai lagu Sunda. Ada di saya kok pakai lagu juga. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin badzalikal ladzi yadul. Itu namanya ngaco itu. Ustadz kan Pak bagus, tapi lu kagak punya adab goblok. Nah kalau sholawat bisa nggak lagu India? Ayo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala mbok toha lagi. Habis toha ya kayaknya kesemsem sama Bang Tohan. Ngapa kita kudu nangis membayangkan sejarah Nabi, bahwa Nabi di Thaif dilempari dengan kotoran onta, mau ditimpa oleh batu yang sekarang ada batunya, ada diganjal sama batu dua tuh. Saya udah ke Mekah kemarin, di Thaif Nabi berdakwah, masya Allah, dirongrong oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Bayangkan ketika kita ya Nabi salam, yang Nabi bela cuma umat. Terkadang Nabi menangis di hadapan para sahabat, hatta yagullah, sampai membasahi janggutnya Nabi menangis. Sahabat berkata, ya Rasulullah, apa ada musuh di hadapan kita? La, kata Nabi, aku tidak pernah takut sama musuh, karena sifat Nabi asyidda'u alal kuffar, tidak pernah mundur Nabi kepada kekufaran. Takbir. Lalu baginda, kenapa baginda menangis? Aku teringat dengan ummati. Yang Nabi sebut adalah umat. Bahkan ketika Nabi mau wafat, yang dipikirkannya umat. Kata Jibril, Muhammad, ini surga sudah menghias diri, bidadari sudah bersiap. Nabi enggak bangga. Kenapa kau tidak bahagia ya Rasulullah?
Nabi mengatakan ummati, 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 meneteskan air mata. Sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah kami di sini bukan umatmu? Kata Nabi, la bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Sahabat bertanya, Pak, lalu umat yang kau tangisi yang mana ya Rasulullah? Tuba liman ro'ani wa amanabi summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Wahai sahabatku, umatku adalah bukan engkau. Engkau bahagialah jadi orang yang ada di hadapanku. Kau melihat aku, kau mendengar suaraku, kau beriman yakin kepadaku. Tapi kata Nabi, summa tuba, tapi lebih yakin, lebih hebat, liman lam yarani, orang-orang yang belum pernah lihat aku. Ibu udah pernah lihat Nabi, Bu? Udah dengar suara Nabi, Pak? Liman lam yarani wa amanabi, mereka jauh dari kehidupanku, bahkan ribuan tahun aku telah wafat. Mereka beriman segitu, mereka kagak lihat aku, kagak mendengar suaraku. Mereka beriman apalagi ketika mereka berada di jauhan. Sahabat, mudah-mudahan kita ya, Pok, ya Pak ya. Sebab apalah artinya kita tanpa Nabi? Saya tanya, pengen masuk surga? Pengen? Pakai apa kita masuk surga? Ibadah yang paling utama yang akan ditanya, awwalu ma yuhasabu bil abdu as-salat. Orang yang dapat surga Firdaus, orang yang salatnya khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tanda tanya nih sama kita nih. Pok, ayo salat Isya khusyuk kagak? Boro-boro jam segini filmnya Cinta Setelah Cinta. Apa? Pok, anak siapa nih ya? Inilah anak-anak milenial. Pok, Cinta Setelah Cinta. Tahu nggak pelakornya siapa? Yuk. Yang kesian siapa? Udah apa lah ibu-ibu? Begitu, hayya 'alas shalah. Anak muda belajar ajan, awas. Jangan kayak kemarin anak muda ajan, subhanallah, ajan pakai lagu dangdut, saudara. Ajan tuh macam-macam, ada Jakarta, ada Mekah. Ini ajan pakai lagu dangdut. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar. Tapi cakep yang datang banyak. Biasa cuma 10 orang, subuh 50 orang. Alhamdulillah. Ternyata yang 50 orang bukan mau sholat subuh, mau gebukin yang ajan. Anak muda mah cerdas, saya bilang juga cerdas. Hati-hati di saya, ada santri saya sendal sepatunya cakep banget. Saya tanya, lu dapat dari mana? Lu beli? Kagak gablek duit Pak Ustad. Lu banyak amat sepatunya, cakep-cakep. Ini kan ngamalin hadis. Hadis apaan? Maling? Ya iyalah. Siapa yang ngajarin? Kan Pak Ustad yang ngajarin. Kapan gua ngajarin maling? Pak Ustad pernah bilang, hei anak-anak santriku, kamu tinggalkan yang jelek-jelek, lu ambil yang bagus-bagus. Ini yang salah anak muda apa ustadznya? Ustadznya yang jelasinnya sampai situ doang. Lah budak seneng. Besok gua bawa sendal yang jelek, gua nyari yang bagus. Artinya akhlak yang jelek kita buang, akhlak yang bagus kita ambil. Setuju? Berapa nih? Oh, waktunya udah habis. Udah langsung aja tutup. Waktunya sampai jam 10. Kagak boleh. Cuman saya pesen, ini tema cakep banget ini. Orang tua kita, para kiai, para guru kagak mau disalahin. Ngapa? Ada guru yang rajin sholat tahajud, yang rajin ibadah, tapi dia kagak open sama anak muda. Anak muda mau apa aja terserah, lu mau mabok terserah,
lu mau begal, hati-hati sekarang banyak begal tuh. Jangan sampai kayak begitu anak-anak kita. Orang tua yang ahli ibadah, kemudian dia diemin anak-anak muda. Apa kata Allah? Wal yahshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhiafa. Celaka kiai, orang tua yang diemin anak muda dalam kelemahan kebodohan di akhir zaman. Mereka calon pemimpin dan sekarang belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas batu. Payah nih panitia. Bagai mengukir di atas batu, pakai batu juga nyata, bener. Belajar sesudah. Iya, paduan suara gue cakep. Bagaikan mengukir di atas. Gitu balik. Tadi air, sekarang batu, sekarang air. Apa gimana sih panitia? Kagak kompak. Artinya udah tua ini banyak pikiran kita, betul-betul. Makanya kalau udah tua, udah 70, pikirannya macam-macam. Tapi di saya aneh, dan semuanya enggak aneh, bahwa orang tua ini rajinnya ketika berumur tua. Betul-betul. Pengen rajin sholat, ibadah, baca Quran yang lama, tahajud biar banyak. Ngapa dia jadi rajin? Karena kita sadar kita malas-malas. Bener ya Pok? Pengen ngaji kemana-mana. Dan emang ibu-ibu yang paling rajin. Makan durian di balai bambu, tinggal sebiji masuk ke botol. Jangan heran sama ibu-ibu, urusan ngaji emang getol. Cuman begitu pulang kagak dapat ilmu. Dapatnya bungkusan. Kata lakinya, lu dapat apa? Bungkusan. Seragam bang, bayar. Ini yang ini udah lunas belum ya? Alhamdulillah. Yang belum lunas kelihatan dipakainya miring dikit. Tuh jangan dibenerin nih. Ngetes doang saya. Begitu pulang, lu dapat apa? Ilmunya apa? Kagak tahu bang. Nih dapat bungkusan ini seragam, bayar. Kata lakinya gue bayar. Cuman lu kudu bisa apa? Coba bacain doa masuk WC. Ih gampang itu bang. Nih bang, doa masuk WC. Allahumma barik lana. Kita masih lupa. Tapi anak-anak cerdas, didik mereka ilmu-ilmu agama insya. Biar jadi generasi penerus. Jangan sampai di Masjid An-Nur imam cuman atu. Tahun kesono kalau anaknya kagak dibina, yang tua udah wafat, maka nggak ada gantinya imam. Mau sholat maghrib, imamnya kagak ada. Katanya yang satu, kita jadi kagak sholat maghrib. Lah jadi, lah orang-orang udah komat, kita belum. Apa nungguan imamnya? Kemana ya itu imam ya? Ustadz kemana sih belum datang? Teh, susulin teh. RT suruh nyusulin imam, kagak taunya imam sakit, mencret berat, mabuk berkat. Lu bulan mulu. Kan lu yang ngomong sallallahu ala Muhammad, mulu dan dapat berkat. Ya Allah sedikit amat yang banyak dibawa. Tanggung jawab tuh. Ustadz katanya mau berkat. Pantesan Ustadz atu-atunya sakit, sholat maghrib jadi kagak jadi. Akhirnya RT ngomong, Teh bagaimana nih imam kita? Ntar gua umumin. Jamaah sekalian, sholat maghrib yang saya banggakan, sehubungan survei membuktikan saya selaku pemerintah di lingkungan Masjid An-Nur, maka saya umumkan sholat maghrib pada saat ini saya liburkan. Karena imamnya kagak ada. Kata jamaah, dosa sekampung lu. Masjid udah dibikin, sholat maghrib liburkan. Ya bagaimana? Biar kagak dosa sekampung, lu tanggung jawab pemerintah RT. Lu gantiin tuh Ustadz. Gua kagak biasa. Ya biarin pelan-pelan aja tuh, yang penting kita ini udah mau 6:30 ini. Akhirnya RT mau juga ke depan. Alhamdulillah Fatihah lulus. Amin. Yang belakang muji, cakep RT gua. Itu RT merasa dipuji, hidungnya megar. Emang gua yang cakep. Baca Al-Quran, kul ya ayyuhal kafirun. Awalnya
Namanya cakep bener, begitu dipuji jadi lupa dia. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abatum. Dah gua lupa nih. Ujungnya apa kata Pak RT? Daripada gua lupa mending gua puterin wala antum abiduna ma wala ana abidum ma'abatum wala. RT nangis. Antum abiduna ma'abud. RT nangis kata jamaah mah cakep. RT gua tahu artinya ya Allah. Itu ngimamin sampai nangis. Padahal RT lupa. Ketahuannya dibolak-balik wala antum wala ana. Kata yang satu, RT bukan tahu artinya, lupa goblok. Bilangin ngapa? Akhirnya yang belakang jahut bilangin, teh lakum. Udah mau Isa teh lakum. Sama RT diterusin kirain bener. Lakum dinukum waladoli. Allah karim. Nih generasi kita mudah-mudahan jadi generasi penerus. Amin. Ke depan kalau ada yang mengatakan nabi baru wajib kagak percaya. Aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi kita dari 124.000 nabi, 313 rasul. Kagak ada nabi setelah ini. Biarin ada yang ngaku-ngaku kemarin. Ada? Yang ngaku jadi nabi ada. Ahmad Musadek. Katanya sholat kudu diterjemahin. Goblok tuh bocah. Sholat tuh lambang batuan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yang Nabi bangun masjid supaya bersatu dari manapun kita suku bangsa sebelum Bhinneka Tunggal Ika. Islam Nabi udah ngajarin. Orang Sunda Anda masuk masjid tetap Allahu. Orang Betawi Allahu. Orang Padang Allahu. Lady ya nabi palsu katanya terjemahin. Datang orang Sunda, Allah ageng pisang. Datang orang Betawi, Allah gede banget ya. Yang kesian imam kalau baca kulhu diterjemahin. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Mamum joget lah. Awas, banyak guru-guru kita, kiai-kiai kita di belakang. Nah, ikutin dia, jangan ikutin yang macam-macam, jangan ikutin yang remeng-remeng. Betul? Sebab kalian adalah subbanul yaum rijalul ghad, pemimpin masa yang akan datang. Mudah-mudahan semua yang ada di sini berkahi Allah. Amin. Walaupun ibadah kita kurang, insya Allah nanti Allah akan berikan syafaat melalui Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Dedi Firmansyah yang panjang lebar, insya Allah manfaat buat kita semua. Persilakan kepada seluruh panitia untuk memberikan kepada para jamaah yang mungkin sudah disiapkan oleh panitia. Sebelum ditutup doa oleh guru kita Kiai Haji Hasan Fahmi LC. Silakan kepada seluruh panitia untuk membantu rekan-rekan yang lain. Salawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala sallim ya Rabbi salli ala Muhammad
salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Betapa indah namamu Rasul, siapa dirimu wahai Muhammad. Jutaan lisan menyebut namamu, hancurlah aku keajaranmu. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tanpa dirimu tak kenal Tuhanku, tanpa dirimu adalah aku. Sungguh terpuji wahai Muhammad, sungguh mulia wahai panutan. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Perjuanganmu siang dan malam, caci makian kau sangat sayang. Wajah senyummu memukau orang, kau sambut baik semua orang. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Nabi Siti Aminah, ayahnya Nabi Sayyid Abdullah, istrinya Nabi Siti Khadijah. Ya Rabbi salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.
aku memandang kuburmu terseret raga tergetar-jiwa jasad mulia di depan mata sungguh tak daya banyaknya dosa ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim wahai Tuhanku izinkan aku berjumpa sesaat dengan Nabi-Mu wahai Tuhanku izinkan aku berkeluh kesah dengan Rasul-Mu ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hadirin yang berbahagia, saya atas nama pembawa acara mohon maaf di awal di akhir banyak kekurangan. Mudah-mudahan tahun kedepannya kita bisa kembali menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kembali dari tempat ini. Yakinlah mudah-mudahan kesalahan dan kedosaan kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup doa oleh guru kita Ki Haji Hasan Fahmi, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Salawat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon pencerahannya. Ini sudah cerah situasi, sudah bagus. Mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, apa hukumnya? Dan bagaimana kalau umat Islam memperingati? Terima kasih atas pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin kita paham dulu akar persoalannya. Al-Quran, surah ke-61, ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 129, paling kiri sebelah atas. Kemudian Al-Quran, surah Yunus 10, ayat 57 sampai 58. Ditutup dengan At-Taubah di 2 ayat terakhir. Taib. Sudah? Sekarang saya ingin coba kita membiasakan dulu untuk menilai sesuatu dengan penilaian secara ilmiah yang bersumber pada dalil-dalil yang ada, tidak sekedar menganalogikan dan main tebak-tebakan. Itu nggak baik dalam menyimpulkan hukum. Ya. Bismillah. Sekarang secara akademis, secara ilmiah, membahas sesuatu oleh para ulama diposisikan dulu, dispesialisasikan dulu dalam bentuk ta'rif namanya, definisi. Jadi kalau Anda ingin membahas sesuatu, kita harus sepakat dengan definisinya dulu. Ya, disebut dengan ta'rif. Ta'rif ini harus punya sifat jami' mani'. Jami' menghimpun semua unsur yang akan didefinisikan. Mani' mengeluarkan segala hal yang tidak terkait dengan definisi, sehingga pembahasan kita akan fokus pada hal yang akan dibincangkan. Awas, hati-hati. Kita ingin berbicara tentang sesuatu, tapi kita tidak sepakat dengan definisinya. Bagaimana bisa menyimpulkan hukumnya? Kelemahan orang-orang sekarang, ketika berbicara hukum, dia tidak tahu apa yang dibincangkan. Sekarang misal, kita akan bertanya tentang maulid. Apa hukumnya maulid? Kita harus sepakati dulu apa itu maulid. Awas, ini penting ini. Banyak masalah yang muncul sekarang, tapi tidak disepakati tentang ini. Banyak orang bahas tentang hukum musik. Hukum musik begini-begini. Begitu saya tanya apa itu musik, bingung dia jawab. Apa itu musik? Anda mesti sepakat dulu musik itu apa. Di zaman Nabi apa yang disebut dengan musik. Zaman sekarang apa yang disebut dengan musik. Ketika Nabi menyampaikan hukum musik, apa yang dimaksudkan oleh musik di situ. Kalau antum paham tentang definisinya, maka keluarkan turunan hukumnya. Maka lebih mengerti di situ. Nah sekarang maulid. Apa itu maulid? Sekarang begini. Maulid atau maulud? Mana yang benar? Bukan Allahu a'lam, harus dicari kita. Mana maulid atau maulud? Antum sibuk menilai, ini maulid tidak benar. Oh, jadi yang benar maulud. Maulud juga tidak benar. Masya Allah. Apa maulid? Apa maulud? Baik, lihat. Kalau disebutkan maulid, itu waktu kelahiran. Waktu kelahiran. Awas, hati-hati nih ya, hati-hati. Ada kemarin saya lihat tulisan begitu bersemangat. Masya Allah, panjang-panjang nulis, ternyata salah paham. Pahamnya salah. Ya. Itu ulang tahun. Bukan ulang tahun maulid itu. Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun maulid itu. Ingat baik-baik. Kalau pakai peringatan itu pakai Id. Idul Milad. Ya, hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, ulang tahun. Tapi kalau cuma maulid itu waktu kelahirannya. Awas, hati-hati ya, hati-hati dalam memahami sesuatu. Kita masih detil dan jeli dalam memahaminya. Jadi kalau disebutkan maulid itu waktu kelahirannya. Kalau disebutkan maulud itu artinya bayi yang lahirnya. Bayinya yang dilahirkan. Nabinya. Kalau dalam konteks Nabi. Jadi kalau disandingkan dengan kalimat maulidun Nabi, artinya waktu lahirnya Nabi. Jelas ya? Kalau maulud Nabi itu artinya nabinya, nabi yang dilahirkan. Jelas? Saya ulang, maulid apanya? Waktunya. Kalau maulid Nabi artinya apa? Waktu Nabi dilahirkan. Baik, maulud artinya apa? Nabinya. Kalau maulud Nabi artinya apa? Nabinya yang lahir. Jelas sampai sini? Sudah.
Ya, selesai pembahasan secara bahasanya. Nah, sekarang apa hukumnya Maulid Nabi? Maulid Nabi enggak ada hukumnya. Karena waktu lahirnya Nabi, bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya Nabi? Lahirnya lahir. Jelas ya? Ustadz, apa hukumnya Maulid Nabi? Antum kenapa? Apa hukumnya waktu lahirnya antum? Hah? Antum lahir apa hukumnya? Kapan antum lahir? Ustaz, kapan antum lahir? 11 September. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya saya lahir? Lahirnya lahir. Jelas ya? Jadi kelahiran seseorang itu nggak ada hukumnya. Qadar Allah yang menjadikan dia terlahir. Dan dengan kelahiran itu dia punya misi dalam kehidupan. Mencari bekal untuk kembali kepada Allah